Capek guys, abis sakit PC yang satu ini. Oke, kita opening dulu. So, halo guys, welcome back di channel Spicy Rangers bersama aku, Nixia. Dan di video kali ini kita bakal bahas PC rakitan yang tadi udah kalian lihat rakitnya. Jadi, ini adalah versi PC rakitan yang lebih murah daripada yang ada di video sebelumnya. Jadi, kalau kalian nonton di video sebelumnya, Nixia udah rakit PC juga. Nah, yang itu adalah versi Intelnya, tapi yang sekarang adalah versi Ryzennya, yang pastinya lebih terjangkau. So, kalau kalian emang udah nonton, dan pas nonton itu ngerasa speknya itu overkill atau over budget, nah, mungkin di video kali ini, di spek kali ini, PC rakitannya bisa lebih masuk ke dalam budget kalian. Sebelumnya, Nixia mau say thank you juga buat Corsair dan DTG yang udah support beberapa komponennya di PC rakitan kali ini. Oke, langsung aja Nixia mau bahas satu persatu dari spesifikasinya. Untuk prosesornya, di sini kita menggunakan Ryzen 7 5800X yang dipasangkan dengan motherboard ASRock B550 Taichi Razer Edition. Bisa dibilang ini adalah pasangan yang udah cukup high-end ya. Nah, kenapa kita pilih motherboardnya ini? Karena temanya udah cocok, dia udah RGB juga cocok dengan komponen-komponen lainnya yang udah RGB juga di PC ini. So, kalau komponen lainnya aja udah nyala-nyala RGB, kenapa nggak sekalian aja gitu? Motherboardnya juga yang RGB nyala-nyala bling-bling sekalian. Lalu untuk RAM-nya, di sini menggunakan Corsair Vengeance LPX 16GB 4000 MHz. Ya, walaupun dia nggak RGB, tapi ini adalah memori dengan speed tercepat yang kita punya saat ini di studio. Sebenarnya kita memang punya Corsair Vengeance yang RGB juga, yang udah dipakai di video PC rakitan sebelumnya, tapi itu speednya cuma 3000 MHz. So, nggak apa-apa lah ya, cuma ngorbanin satu komponen, ngorbanin estetikanya satu demi performanya. Untuk coolingnya, di sini kita pakai Corsair H150 RGB. Jadi ini adalah versi terbaru dari lineup Corsair. Walaupun namanya memang masih sama, yaitu H150, tapi dia adalah versi upgrade-nya nih. Dan untuk upgrade-nya itu ada di sisi konektor dan juga model atau tampilan overall-nya. Untuk konektornya sendiri, di sini udah nggak bergantung 100% lagi dengan konektor Corsair. Jadi kalau sebelumnya itu adalah menggunakan konektor USB, kalau kali ini dia pakai konektor RGB. Jadi bisa langsung dicolok di motherboard yang udah support 5V ARGB. Dan untuk harganya sendiri, dia pun jadi lebih murah jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Lalu untuk upgrade dari segi desainnya, di sini bisa kita lihat langsung di bagian PAM-nya. Jadi kalau di generasi sebelumnya itu PAM-nya cuma RGB-nya kecil aja, list dan plus RGB-nya, tapi di versi sekarang ini yang terbaru bisa dilihat dia lebih lebar, lebih besar, lebih banyak juga LED lighting-nya itu, jadi lebih terang nih di PAM-nya ini. Dan dia juga disertai dengan cover acrylic transparan yang udah ada logo Corsair-nya juga di situ. Jadi covernya ini bisa kita putar-putar sesuai dengan posisi PAM-nya supaya nggak terbalik gitu pas sudah dipasang. Jadinya kalau dilihat lebih cantik dan estetik nih dari PAM-nya. Kemudian untuk power supply-nya, di sini kita menggunakan Corsair RM850X 80 Plus Gold Edition, dan ini adalah 2021 edition, di mana ini adalah versi terbaru dari seri RMX-nya Corsair. Nah, kalau dari segi desain, dia udah punya desain yang baru nih di grill fan-nya. Jadi kalau di versi sebelumnya, dia cuma punya grill fan yang garis-garis aja besinya, tapi kalau sekarang dia punya grill yang desainnya lubang-lubang segitiga gitu. Lalu power supply ini juga udah support fitur dari Windows 10 yang namanya Modern Standby. Jadi fungsinya adalah supaya dia lebih cepat saat di wake up-nya dari mode sleep. Saat PC-nya di sleep, jadi lebih cepat nih dinyalainnya. Lalu power supply ini juga punya fitur yang namanya Magnetic Levitation Fan. Jadi di fan-nya atau kipasnya ini nggak menempel dengan bearingnya, supaya noise-nya itu lebih rendah, performanya juga tetap tinggi, dan lifetime-nya lebih panjang. Dan power supply-nya sendiri, selain udah sertifikasi 80 Plus Gold, dia juga udah punya sertifikasi Cybernetics. Lanjut untuk VGA-nya, di sini Nixia pakai Genward Phoenix RTX 3070 Ti. Kenapa pilih ini? Karena dia sendiri harganya lebih murah dibandingkan dengan RTX 3080-nya, dengan performa yang 11-12 lah dengan RTX 3080 itu. Lalu dari segi desainnya sendiri, dia kalau lagi mati sih mungkin tampilannya biasa aja, tapi kalau udah nyala kayak gini bisa dilihat dia udah kelihatan kerennya, kelihatan maconya dari
RGB lightingnya dan juga dari frame-nya. Bisa dilihat di sini RGB-nya tuh luas juga, besar juga di bagian tengah fan-nya ini. So, nyambung banget dengan tema PC kali ini, RGB. Jadi buat kalian yang memang niat buat pasang VGA-nya secara vertikal, VGA dari Genwatt ini bisa jadi pilihan kalian nih. Kemudian untuk storage-nya, di sini kita menggunakan SSD M.2 NVMe dari MSI, yaitu MSI Spatium M470 1TB. Dan dia SSD-nya udah Gen 4 juga nih guys. By the way, kita juga udah pernah review SSD-nya ini, jadi buat kalian yang penasaran dengan review dan performanya bisa cek di link di atas. Yang terakhir di casing-nya, masih dengan Corsair nih guys. Jadi ini adalah Corsair Crystal Series 680X RGB White. Sebenarnya kita udah punya PC dengan casing yang satu series dengan casing ini, yaitu menggunakan casing Corsair 80X, tapi casingnya itu tuh dirasa sempit dan sesak gitu buat VGA sekarang yang notabene itu panjang-panjang. Dan untuk casing yang 280X itu juga nggak cukup buat dipasangin radiator yang berukuran 360 mm. So, kita carilah casing yang berukuran sebesar ini, udah masuk ke wishlist nih. Tapi, ini sangatlah susah dicari, sangat rare casingnya karena casing ini sendiri udah discontinue. Dan sebenarnya sih udah ada pilihan alternatif lain dengan model dual chamber yang sama seperti case ini, yaitu di Lianli O11 Dynamic. Tapi, saat kita pengen beli Lianli-nya, ternyata tiba-tiba ada yang jual casing Corsair 680X ini. Ya, jadilah kita beli yang Corsair 680X ini karena dia juga udah satu series dengan sebelumnya dan supaya nyambung juga nih dengan part-part komponen Corsair yang ada di PC rakitan kali ini. Oke, langsung aja sekarang kita bakalan cek performa dan benchmarknya dari PC yang satu ini. Setelah kita lihat tadi dari performa dan benchmarknya, menurut saya sih PC ini bisa jadi opsi yang lebih masuk akal jika dibandingkan dengan PC rakitan di video sebelumnya. Tapi kalau kalian pakai PC-nya ini nggak cuma buat gaming, misalnya buat pekerjaan yang berat-berat seperti editing atau rendering 3D, di sini Nixia saranin banget buat upgrade di RAM-nya. Ya, seminimal-minimalnya itu di 32 GB. Tapi kalau misalnya pure buat gaming aja sih, RAM segini udah cukup. Lalu kalau kalian pengen upgrade lagi misalnya dari segi penampilannya, kalian juga bisa ganti di RAM-nya dengan RAM yang RGB, bisa tambahin fan-nya, lalu bisa juga tambahin PCIe extension RGB untuk VGA-nya. Karena saat ini kita cuma punya yang 3x8 pin di sini, jadi nggak bisa dipasang deh di VGA-nya. Tapi kalau misalnya kalian cuma pakai buat gaming dan ngerasa PC rakitan kali ini tuh masih kemahalan, kalian bisa juga sih ganti prosesornya ke Ryzen 5 5600X. Oke, sekian review rakitan PC kali ini bersama Nixia di channel Spicy Gingers. Thank you guys for watching. Bye-bye.